Kitab Raja-Raja dan Kitab Tawarikh tampaknya sekilas sama, tetapi sesungguhnya berbeda. Kalau di dalam Kitab Raja-Raja menekankan kisah raja-raja, baik di Israel Utara maupun Israel Selatan, di Kitab Tawarikh tidak demikian. Di dalam Kitab 2 Tawarikh mengisahkan raja-raja di negara Israel Selatan saja atau Yudea. Kita mulai dari Kitab 2 Tawarikh. Di situ adalah ketika Salomo memimpin Israel, dilanjutkan dengan anak Salomo yaitu Rehabeam. Sebelumnya di pasal 10 diceritakan tentang pecahnya kerajaan Israel. Jadi utara dan selatan. Dan khusus selatan diceritakan tentang Raja Rehabeam. Dan Yerobeam tidak dikisahkan di dalam Kitab 2 Tawarikh. Kecuali disinggung persinggungannya atau irisan kisahnya dengan Rehabeam dan anak Rehabeam, yaitu Abia. Nah, sesudah Abia dilanjutkan dengan Raja Asa. Raja Asa yang setia pada Tuhan. Meskipun ada gelombang naik turun, pada awalnya dia bersandar pada Tuhan, tetapi kemudian jatuh. Dalam kesakitannya, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Nah, saudara, dilanjutkan dengan kisah Yosafat, anak Asa. Yosafat mengangkat hakim-hakim, dan kisahnya betul dalam peperangan dengan bangsa asing, dia selalu minta petunjuk Tuhan melalui nabi-nabinya. Nabi-nabinya itu ternyata banyak sekali di Alkitab, bahwa orang-orang kecil bisa menjadi nabi. Nah, saudara-saudara, kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat menunjukkan penyertaan Tuhan kepadanya. Yosafat Raja Yehuda sayangnya kemudian bersekutu dengan Ahazia Raja Israel. Jadi ada irisan dengan negara Israel Utara yang fasik perbuatannya. Bersekutu membuat kapal yang berlayar ke Tarsis. Nah, di sini dia ditegur oleh Eliezer bin Dodawa dari Marisa. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Dan kapal-kapal itu pecah, tidak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi Yosafat menunjukkan kehidupan yang baik pada hadapan Tuhan, tapi kemudian melakukan kesalahan. Demikian juga seperti Asa, seperti Rehabeam juga. Nah, selanjutnya disusul Raja Yoram, anaknya menggantikannya. Jadi ini semua kisah raja di Israel Selatan. Yoram digantikan oleh Ahazia, anak Yoram yang bisu. Ahazia ini mendapat ajal waktu mengunjungi Yoram. Ahazia datang bersama Yoram mendapatkan Yehu, susu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan supaya dia melenyapkan keluarga Ahab. Nah, di sini Ahazia mendapatkan satu peristiwa yang mengakhiri hidupnya. Ia dibunuh oleh Yehu. Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, menjumpai pembesar Yehuda dan anak-anak saudara Ahazia, melayani Ahazia. Mereka dibunuhnya. Nah, ini justru Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dan keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga bersama nenek moyangnya. Kemudian ibu dari Ahazia juga dibunuh, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100. Atalia ini yang kemudian memimpin, namun dia dibunuh, dan kemudian Yoas yang menjadi raja di Yehuda. Nah, kisahnya sungguh dramatis. Yoas itu berumur 7 tahun waktu menjadi raja, dan ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Dilanjutkan dengan pemerintahan Raja Amasya, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, meski tidak dengan segenap hati. Lantas dilanjutkan dengan Raja Usia yang berumur 16 saat menobatkan diri menjadi raja, ya, menggantikan ayahnya. Nah, dilanjutkan dengan Raja Yotam yang berumur 25 tahun waktu menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sedangkan Raja Ahaz melakukan yang tidak benar, tidak seperti yang dilakukan oleh Daud. Ahaz ini berumur 26 tahun waktu menjadi raja. Di sini dikatakan bahwa Ahaz mengumpulkan perkakas rumah Allah dan menghancurkan, yang menutup pintu rumah Allah, dan membuat mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem, membuat bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dan naik turun, saudara, ada kalanya Raja Yehuda itu betul-betul melakukan yang benar di mata Tuhan, tapi ada kalanya mereka ada yang melawan Tuhan. Dan pengganti dari Ahaz adalah Hizkia. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud.